Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu yang lahir di Rabu Wage sedang mengalami hidup yang berjalan lambat gitu loh? Seakan-akan tuh kayak ada stagnansi, kok lama banget sampai tujuan, sampai meraih apa yang kamu inginkan gitu ya. Tapi di dalam diam sebenarnya ada sesuatu yang besar kok yang sedang disiapkan semesta untuk kamu. Hari ini kita akan bongkar rahasia perjalanan hidup kamu lewat kartu tarot yang muncul, yang menyimbolkan tuh rezeki yang banyak, cinta, hingga arah masa depan kamu. Tapi hati-hati ya, ada satu energi tersembunyi yang bisa jadi penentu keberhasilan kamu dan kamu wajib tahu sampai akhir. Energi pertama yang muncul ini datang dari Pack of Pentacles. Ini adalah awal yang penuh potensi untuk kamu. Kamu sedang berada di fase belajar ya. Banyak hal-hal baru yang kamu pelajari, banyak makna baru yang menjadi pedoman hidup kamu. Ya, kamu mulai membangun masa depan atau memulai sesuatu yang baru, terutama dalam segi keuangan dan karir. Ya, pesannya itu jangan sampai kamu tuh meremehkan langkah kecil kamu yang sekarang kamu jalani. Energi selanjutnya ini datang dari Four of Pentacles. Ya, ada kecenderungan tuh di sini kamu terlalu menahan ya, baik uang, perasaan, atau bahkan peluang. Ya, kamu tuh mungkin terlalu takut kehilangan yang itu justru bisa menghambat pertumbuhan kamu gitu loh. Ya, ketika kamu menjalani hubungan gitu ya, kamu takut putus karena sudah lama menjalani hubungan, padahal itu memberatkan langkah kamu ke depannya. Ataupun di pekerjaan karir gitu ya, ada peluang baru yang masuk, kamu nggak berani ambil karena memang kamu udah nyaman, terlalu zona nyaman kamu gitu loh, karena bertahun-tahun kamu ada di perusahaan itu, kamu mengerjakan bisnis yang kamu jalani, sehingga ketika ada peluang baru yang masuk, seakan-akan tuh kamu ragu, kamu takut untuk melangkah sesuatu yang baru gitu loh. Energi selanjutnya ini datang dari Ace of Cup dalam posisi yang terbalik. Kerasa banget di sini kamu tuh sedang tidak stabil emosinya. Ya, mungkin ada marah yang tertahan, ada sedih yang berlebih, overthinking ya. Ada kekecewaan yang terjadi yang membuat kamu tuh sedih gitu ya. Ataupun cinta yang tertahan ya, atau perasaan kamu yang belum sembuh. Mungkin teman-teman tuh ada patah hati, belum bisa move on, sehingga ini menghambat perjalanan kamu untuk masa depan kamu. Jadi langkah kamu tuh seakan-akan berat. Ya, mungkin di sini tuh kamu perlu healing ya sebelum kamu membuka lembaran baru. Ketika kamu putus cinta, ketika kamu patah hati gitu ya. Nah, coba deh kamu berdamai dengan keadaan kamu dulu, kamu maafkan masa lalu, kamu selesaikan dulu patah hati kamu sebelum kamu mencari orang yang baru. Takutnya itu hanya pelampiasan kamu saja. Nah, sehingga ketika kamu sudah berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan keadaan, terus juga kamu udah move on ya, kamu healing, kamu recharge energi kamu. Nah, ketika kamu berhadapan dengan orang baru pun, ya kamu buka hati dan tidak mengingat hal-hal yang sudah berlalu. Energi selanjutnya ini datang dari Seven of Pentacles. Kesabaran kamu tuh diuji banget ya di tahun 2026 ini ya. Kamu sudah menanam baik, ya kamu sudah menanam karma baik, berbuat baik, kerja keras, tapi hasilnya tuh seakan-akan belum terlihat. Ya, padahal tuh kamu masih berada di tengah jalan gitu loh. Jadi jangan menyerah di tengah jalan, yang sehingga kamu nggak sampai garis finish. Padahal garis finishnya tuh tinggal setengah langkah lagi gitu loh, setengah jalan lagi. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, otomatis kamu nggak akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan gitu. Jadi jangan berpatah semangat, terus menjadi pribadi yang optimis dan melangkah. Terus juga ya mungkin ada kamu tuh kehilangannya tuh bisa jadi putus cinta ya, putus cinta atau bahkan meninggal nih pasangan kamu gitu loh. Nah, itu berat banget sih emang kalau misalkan ada move on yang belum bisa kamu selesaikan dalam diri, atau kamu ditinggal oleh orang tua, oleh saudara, sahabat baik. Nah, emang ini langkah kamu untuk coba menjernihkan pikiran, kamu healing dulu, kamu jernihkan hati gitu ya.
Bahwasanya semua manusia kok pernah kehilangan, tapi bagaimana cara kita menghadapinya, cara kita terus melanjutkan hidup. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Pentacles. Ya terlihat ya di sini tuh kamu adalah tipe orang yang sangat pekerja keras, kamu sangat konsisten gitu ya, dan tidak mudah goyah pendirian kamu. Sebenarnya itu adalah bekal kamu yang utama untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang masa depan. Ya kamu pribadi yang pekerja keras, kamu komitmennya tinggi di pekerjaan ataupun bisnis yang kamu jalani. Kamu konsisten, istiqomah dengan apa yang kamu jalani dalam mencari sarana penunjang kehidupan. Ini adalah modal yang memang pondasi kuat kamu gitu loh untuk mencari rezeki. Energi selanjutnya ini datang dari Three of Pentacles. Mungkin akan ada kerjasama baru ya. Kamu mungkin bertemu dengan orang baru yang menawarkan pekerjaan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih bagus, dengan jabatan yang lebih baik, ataupun tawaran bisnis gitu loh. Kamu udah lama-lama mengidam-ngidamkan bisnis tertentu, nggak taunya ada yang mau nanam modal ya, mau partneran sama kamu sebagai otaknya, dia sebagai modalnya. Nah, kalian bisa jalan berdua gitu ya. Jadi ketika ada bantuan datangnya dari orang lain, kamu harus bisa maksimalkan sebaik mungkin. Ya mau misalkan kamu terjun ke dunia pekerjaan tapi ada tawaran bisnis. Nah kamu coba bisa nggak kamu dua pekerjaan gitu loh, bekerja sekaligus bisnis kamu jalani, ataupun kamu memang benar-benar mau pure 100% di bisnis itu, ataupun kamu pindah pekerjaan. Nah kamu coba jangan sampai kamu menutup peluang yang baru, yang ini justru akan membuat langkah masa depan kamu rezekinya jadi semakin baik. Ya tentunya ketika kamu bimbang ya diimbangi dengan sholat istikharah, sholat hajat. Karena ketika kamu bertahan di pekerjaan yang mungkin udah nyaman banget memang susah. Tapi ada peluang sukses nggak ke depannya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Ketika kamu bertahan di pekerjaan yang saat ini kamu jalani, ada kemungkinan untuk sukses nggak 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau tidak ada salahnya kamu untuk menerima tawaran, bantuan, peluang baru yang datang di kehidupan kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Four of Swords. Ya memang jelas di sini tuh kamu butuh istirahat ya. Tadi kata Kisah Langit kan healing. Mungkin selama ini ya, dari tahun-tahun sebelumnya pun kamu udah terlalu memaksakan diri. Awal tahun 2026 juga kamu bener-bener ngegas banget gitu dalam mencari rezeki, sehingga tubuh kamu tuh kayak udah overheat gitu loh, butuh istirahat yang cukup, butuh healing, karena mungkin banyak beban pikiran, banyak tekanan yang datang kepada kamu, entah itu dari pekerjaan, dari kehidupan pribadi, di keluarga, ya di sahabat. Banyak pressure yang masuk, banyak hal yang kamu sudah kerjakan, banyak yang kamu tuh udah lari full gitu, full sprint, sehingga badan kamu tuh perlu waktu istirahat, perlu waktu healing. Kamu coba pergi ke tempat yang memang buat recharge energi. Apa kamu suka naik gunung kah? Apa kamu suka ke pinggir pantai? Ataupun pergi memang yang tempat untuk recharge energi kamu, sehingga nanti ketika kamu kembali kepada aktivitas kamu, badan kamu fit. Kamu juga istirahatnya harus cukup. Ketika kamu menjalani pekerjaan kamu, bisnis kamu, istirahatnya harus cukup, sehingga ketika nanti bangun pagi dan mulai dengan aktivitas rutinitas yang kamu kerjakan, badan kamu fit. Nggak boleh overthinking. Overthinking itu akan mengganggu waktu tidur kamu jadi insomnia, nanti kerjaan, bisnis yang kamu jalani terbengkalai. Nah, kamu harus bijak dalam mengatur waktu. Ada kalanya kamu kerja full, tapi juga diimbangi dengan istirahat yang cukup, healing kamu, buat recharge energi kamu. Tentunya pola makan juga harus diatur ya, jangan sampai sering-sering makan di pinggir jalan gitu, junk food, makanan cepet saji, yang takutnya itu akan mengganggu metabolisme tubuh kamu. Kamu sakit, jadi kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bisa cari duit. Nah, kamu harus bijak dalam mengatur waktu istirahat, pola makan, terus juga waktunya kamu untuk recharge energi, healing ya, untuk membahagiakan diri kamu, sehingga energi kamu pun ketika nantinya kembali pada rutinitas kerjaan, ya kamu dalam kondisi yang fit.
Energi selanjutnya ini datang dari The Emperor. Ya emang kamu tuh jiwa kepemimpinannya sangat kuat ya. Kamu jiwa leadership kamu sangat kuat. Kamu bisa jadi sosok yang bisa mengendalikan keadaan dalam situasi apapun. Ibaratnya tuh kamu cepat beradaptasi ketika ada permasalahan yang tiba-tiba terjadi, ya hal-hal spontan yang terjadi di pekerjaan, di bisnis, bahkan di keluarga ataupun kehidupan pribadi. Kamu tuh cepat beradaptasi, kamu cepat menyesuaikan diri, bisa memecahkan masalah dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan ketika ada permasalahan yang datangnya berdampingan, ya berbarengan, kamu tuh bisa menyelesaikannya dengan bijak. Ya, ini tanda bahwasanya memang kamu kedewasaannya luar biasa. Kamu stabilitas secara emosionalnya bagus, kekuatan kamu ya secara karakter, secara pemikiran, pemaknaan kehidupan itu kamu kuat banget di sana, dan itu jadi modal awal kamu memang dalam menjalani kehidupan di pekerjaan, di keluarga, di kehidupan pribadi itu luar biasa. Energi selanjutnya ini datang dari The World. Siklus besar akan segera selesai. Ini kartu yang menggambarkan energi keberhasilan ya, pencapaian hidup dan penutupan perjalanan. Ya, apa yang kamu mulai akan berhasil kamu tuntaskan. Jadi The World itu ya ibaratnya dunia tuh akan ada di genggaman kamu gitu loh. Semua kerja keras kamu akan berbuah hasil. Terus juga semua karma baik kamu akan bermunculan ya. Jadi di mulai pertengahan tahun 2026 sampai akhir, nah ini akan membuka jalan kerezekian kamu jadi semakin bagus lagi menuju tahun 2027. Ibaratnya kamu tuh pecah pamor ya, rezekinya akan semakin bagus ya, asmaranya pun akan semakin bagus ya. Yang jomblo bisa dapat pasangan yang baik gitu ya, yang pernah patah hati akhirnya dapat pengganti pasangan yang bagus gitu, yang lebih tulus. Ataupun yang sudah menjalin hubungan ini karena rezekinya bagus bisa ke jenjang yang lebih serius, pertunangan, pernikahan gitu ya. The World itu ya dunia tuh berada di genggaman kamu, dan itu energi yang luar biasa bagus banget sih. Jadi keberuntungan kamu tuh terbuka akhirnya setelah kerja keras kamu yang panjang ya. Terus juga ada kesedihan, pengorbanan, perjuangan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Ini akan membuahkan hasil yang bagus buat kamu. Ya intinya juga kamu saatnya jujur pada diri sendiri dan juga orang lain ya. Kamu harus bisa jadi diri kamu apa adanya. Ya ketika kamu nggak suka sama orang, kamu bilang nggak suka. Kamu nggak bisa bantu semua orang, kamu bilang mohon maaf saya nggak bisa bantu. Jadi kadang kamu tuh mungkin karena nggak enakan gitu ya, jadi semua orang dibantu, padahal mungkin hanya memanfaatkan kamu saja gitu ya. Nah kedepannya kamu harus bisa jadi diri kamu apa adanya. Terus juga kamu nggak bisa baik kepada semua orang, baiklah kepada orang yang memang membutuhkan, yang memang ada haknya untuk mendapatkan kebaikan kamu, yang memang tulus support kamu gitu ya. Ibaratnya sahabat-sahabat yang tulus gitu, jangan cuman ada maunya ketika kamu lagi sukses, kamu bahagia dia datang, tapi ketika kamu lagi sulit dia menjauh. Itu untuk apa? Jadi ketika kamu sukses nanti ke depannya, fokuslah membahagiakan orang-orang yang memang tulus support kamu dengan jujur gitu ya. Tidak ada udang di balik batu, bukan serigala berbulu domba gitu ya. Energi selanjutnya ini datang dari Nine of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Meskipun ada rasa yang belum puas ya, ataupun belum merasa mandiri sepenuhnya, ya mungkin ada ketergantungan kamu ya, baik finansial dan emosional yang saat ini kamu alami ya. Entah kamu sangat bergantung dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu. Nah saat di perjalanan pertengahan 2026 ini, segala hal yang membuat kamu bahagia, kamu harus bergantung pada diri kamu sendiri ya. Kamu harus bisa achieve diri kamu sendiri. Kamu harus bisa self-love diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mendorong diri kamu sendiri tanpa perlu adanya validasi dari pihak luar, bahkan dari keluarga, bahkan dari pasangan. Sehingga kamu tidak bergantung secara emosional dengan mereka. Kamu fokus dengan diri kamu.
Kamu harus bisa membahagiakan diri kamu, self love diri kamu, achieve diri kamu. Makanya ketika kamu banyak duit, pergi ke tempat yang kamu inginkan untuk recharge energi, untuk membahagiakan diri kamu, makan makanan enak, sehingga nanti ketika kembali ke rutinitas, kamu happy, kamu bahagia, dan kamu nggak bergantung secara emosional dengan orang lain, bahkan orang-orang terdekat kamu. Jadi untuk teman-teman weton Rabu Wage yang sedang berada di fase ya mungkin banyak proses panjang ya menuju keberhasilan besar kamu, tapi kamu ada rasa yang terlalu menahan diri, terlalu sabar tanpa aksi tambahan, dan kadang masih terjebak emosi lama. Tapi ada kabar baiknya, ya kesuksesan itu sudah dekat ya. The World dan The Emperor ini itu adalah wujud kesuksesan kamu gitu loh. Namun syaratnya kamu harus lepaskan rasa takut, kamu harus bisa sembuh dari luka batin dan mulai terbuka dengan peluang dan bantuan yang datang dari orang lain ya. Kamu nggak boleh menolak perbuatan baik orang, bantuan orang ya. Ketika ada orang nolong, kamu terima. Tinggal kamu jaga koneksinya, tinggal kamu jaga silaturahminya dengan orang itu. Ya kamu saat ini mungkin masih berada di proses menuju keberhasilan itu ya. Tapi ketika kamu mengalami kegagalan itu bukan gagal kok. Kamu hanya sedang belajar, kamu hanya sedang diproses. Sehingga nanti ke depannya banyak langkah-langkah yang kamu jadi lebih hati-hati, kamu jadi lebih kuat gitu ya. Banyak pembelajaran yang terjadi untuk menuju proses kamu sukses di tahun 2027, pertengahan 2026 sampai akhir ini adalah langkah awal kesuksesan. Ibaratnya tuh wishlist kamu satu persatu akhirnya terchecklist gitu ya. Ya jika kamu merasa ramalan ini relate dengan hidup kamu, itu bukan kebetulan ya. Semesta sedang mengarahkan pesan ini untuk kamu. Ya tulis di kolom komentar, saya siap berubah. Ya untuk menguatkan energi kamu, saya siap terima karma baik. Dan jangan lupa subscribe, karena siapa tahu pesan berikutnya adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu tunggu. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.